Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai pengendalian mikroba dengan metode radiasi. Saya Puan Dikesya Samosir dengan NIM 221501097 akan memberikan penjelasan secara umum tentang presentasi kami kali ini. Mikroorganisme dapat dikendalikan yaitu dengan dibasmi, dihambat, atau juga ditiadakan dari lingkungan dengan proses yang dinamakan sterilisasi. Sterilisasi adalah suatu usaha atau proses untuk mematikan semua mikroorganisme yang hidup untuk menghilangkan pencemaran oleh zat remik, baik hidup maupun mati. Tujuan utama pada pengendalian mikroorganisme antara lain mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, membasmi organisme yang sering sebagai bakteri kontaminan, mencegah pembusukan dan perusakan bahan oleh mikroorganisme. Bakteri dapat dikendalikan dengan beberapa cara. Salah satu di antaranya adalah pengendalian mikroba dengan radiasi menggunakan sinar ultraviolet. Radiasi elektromagnetik dapat digunakan dalam mengendalikan mikroba. Radiasi elektromagnetik yang memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan efek mikrobisida adalah radiasi yang memiliki panjang gelombang yaitu lebih kecil atau sama dengan 300 nanometer. Contohnya sinar ultraviolet, sinar gamma, dan sinar X. Tetapi, cahaya matahari juga dapat digunakan sebagai pengendali mikroba yang ada di jendela, pintu, dan luar ruangan secara umum. Kenalkan, saya Delina Rosmary Octavia Sagala dengan NIM 221501114. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tujuan dari radiasi. Yang pertama, radiasi atau penyinaran mempunyai peran dalam bidang kefarmasian, contohnya iradiasi gamma. Yang kedua, iradiasi adalah metode penyinaran terhadap pangan baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dari zat remik patogen. Yang ketiga, gelombang energi yang dilepas selama proses dapat mencegah pembelahan mikroorganisme penyebab pembusukan pangan seperti bakteri dan jamur melalui proses struktur molekul. Yang keempat, banyak digunakan di dunia internasional karena lebih ekonomis, tidak mengubah kesegaran produk dan tidak menyebabkan pangan menjadi radioaktif. Yang kelima, iradiasi dapat digunakan pada produk herbal, kosmetik, pangan, sediaan farmasi, dan alat kesehatan. Baiklah, selanjutnya nama saya Ines Dina Malasari Mangau dengan NIM 215501104. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian metode. Metode yang kami gunakan di sini adalah menggunakan metode radiasi, khususnya sterilisasi menggunakan sinar ultraviolet. Lalu, sinar ultraviolet sendiri atau sinar UV merupakan suatu bagian dari spektrum elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Biasanya sinar ultraviolet dengan panjang 200 nanometer sampai 280 nanometer itu yang efektif untuk membuat bakteri dan virus tidak aktif. Lalu, sinar ultraviolet ini memiliki efek letal terhadap sel-sel mikroorganisme. Maka, sinar ultraviolet ini sering digunakan di tempat-tempat yang menuntut kondisi aseptik seperti ruangan operasi, laboratorium, ruang produksi, 20 industri makanan, dan industri minuman, serta farmasi. Lalu, sinar ultraviolet ini juga mempunyai kemampuan untuk melakukan penetrasi ke dinding sel mikroorganisme dan mengubah komposisi asam nukleatnya. Sinar ultraviolet menyebabkan perubahan sel berupa denaturasi protein, kerusakan DNA, dan hambatan replikasi DNA. Mekanisme kerja ultraviolet sendiri adalah absorpsi oleh asam nukleat tanpa menyebabkan kerusakan pada permukaan sel. Energi yang diabsorpsi ini akan menyebabkan terjadinya ikatan antara molekul-molekul timin yang bersebelahan dan menyebabkan terbentuknya dimer timin, sehingga fungsi dari asam nukleat terganggu dan mengakibatkan kematian bakteri. Perkenalkan, nama saya Vinazdia dengan NIM 221501098. Di sini saya akan membawakan materi selanjutnya yaitu tentang validasi metode. Sesuai dengan sistem manajemen laboratorium internasional, laboratorium harus melakukan validasi dan atau verifikasi pada metode analisa yang digunakan untuk memastikan bahwa kinerja metode sesuai dengan persyaratan. Sterilisasi di dalam laboratorium mikrobiologi menjadi bagian yang penting untuk menghindari hal positif palsu.
Sterilisasi terhadap alat dan bahan sebelum pelaksanaan kegiatan praktikum mikrobiologi membantu hasil atau identifikasi yang akurat terhadap pemeriksaan mikrobiologi. Jika permintaan label steril diperlukan dan metode sterilisasi adalah radiasi, validasi diperlukan untuk menentukan dosis sterilisasi yang sesuai. Dosis sterilisasi harus mewakili 1-10 tingkat jaminan sterilisasi, yang biasanya merupakan salah satu dari 6 juta kemungkinan produk tidak steril. Di validasi metode ini ada beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap perencanaan. Nah, di tahap perencanaan ini penting untuk mencari tahu metode apa yang akan divalidasi, identifikasi kebutuhan sumber daya dan kriteria, persyaratan pelanggan atau regulator, ini terkait untuk kerja metode. Selanjutnya, ditetapkan lingkup validasi, parameter analitik, dan kriteria batas keberterimaan serta disusun pula draft metode. Selanjutnya, parameter analitik, validasi metode pengujian. Contoh akurasi, presisi, rangkaian batas deteksi, linearitas, dan range. Lalu, di tahap selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini meliputi pengumpulan data primer yang objektif di laboratorium dan asesmen sistematik terhadap kondisi yang berpengaruh pada hasil pengujian. Masuk ke tahap pengolahan dan evaluasi data. Di tahap ini membandingkan data yang diperoleh terhadap toleransi penyimpangan, ketidakpastian, keputusan hasil internal, dan atau koperasi hasil metode maupun data dari laboratorium lain yang telah divalidasi. Terakhir adalah tahap pernyataan validasi metode. Nah, di tahap terakhir ini mencantumkan kesesuaian terhadap tujuan penggunaan dan persyaratan pelanggan dalam bentuk laporan dan dokumentasi hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Nur Hermansyah dengan NIM 2215000109. Untuk presentasi yang seterusnya akan dipresentasi oleh saya dengan pengujian, iaitu yang pertama persiapan dan sterilisasi media tanam. Yang pertamanya kita memerlukan media zeolit dan dicuci dengan air. Kemudiannya 50 gram bahan pembawa dimasukkan ke dalam plastik bahan tahan panas DPA. Kemudian sterilisasi menggunakan radiasi sinar gambar PO 60 dan autoklaf pada suhu 1210°C selama 60 minit. Kemudian persiapan isolat mikoriza. Pemisahan spora dilakukan dengan metod penyaringan basah yang sudah dimodifikasi. 50 spora gram margarita dimasukkan ke dalam plastik yang sudah berisi media dan disterilisasikan sesuai dengan perlakuan. Spora diletakkan dalam cawan petri berisi 15 ml air steril lalu dimasukkan ke dalam bahan pembawa. Selanjutnya disimpan di baki yang ditutup dengan rapat plastik hitam. Penyimpanan dilakukan selama 1 dan 3 bulan. Lanjut hasil dan pembahasan. Yang pertama, keaktifan metod sterilisasi menggunakan autoklaf dan radiasi sinar gamma CO60 menunjukkan bahawa zeolit dan kompos tingkat keaktifan yang berbeza. Kemudian, kompos yang disterilisasi radiasi gamma mampu menurunkan jumlah mikrob. Lanjut, pengujian sterilisasi pada bahan pembawa yang disterilisasi dengan autoklaf dan radiasi gamma juga telah dilaporkan pada penelitian. Seterusnya, kemampuan mematikan sel mikrob sterilisasi radiasi sinar gamma atau elektron berenergi tinggi mampu mengurangi jumlah populasi mikrob endogenes dengan cara merosakkan rantai DNA. Lanjut pada tabel 2, iaitu jumlah mikrob kontaminan total pada zeolit dan kompos. Assalamualaikum, nama saya Rashid bin Uzdi dengan NIM 2215011107 akan menyambung presentasi ini. Seterusnya kita lihat pada analisis ferrum, mangan dan zinc yang tersedia pada zeolit komposan tanah. Hasil uji statistik pada tabel 3 ada menunjukkan jenis sterilisasi tidak berpengaruh nyata terhadap kelautan ferrum 2+ pada zeolit dan tanah. Kompos yang disterilisasi dengan autoklaf ada menunjukkan terjadinya penurunan ferrum yang signifikan. Secara fiziknya, kompos lebih lunak jika dibandingkan dengan zeolit dan tanah. Jika kompos dikeluarkan dari autoklaf dan dilanjutkan dengan penetapan logam, maka kemungkinan besar akan terjadinya penurunan jumlah logam yang lebih signifikan jika dibandingkan dengan matriks yang berupa zeolit atau tanah. Meningkatnya dosis radiasi sinar gamma menunjukkan terjadinya penurunan terhadap kelautan ferrum serta peningkatan kelautan mangan dan zinc pada zeolit dan tanah. Sedangkan pada kompos terjadinya peningkatan ferrum, mangan dan zinc. Kemudian, ini adalah tabel 3. Hasil uji statistik pada tabel 4 ada menunjukkan jenis sterilisasi autoklaf pada tanah berpengaruh signifikan terhadap kelautan mangan 2+. Tabel 4 juga terlihat pada tanah ada menunjukkan kelautan mangan 2+ pada jenis sterilisasi autoklaf
adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan pelakon lainnya. Pada zeolit dan tanah yang disterilisasi dengan radiasi 50 kg menghasilkan ketersediaan mangan 2+ yang paling tinggi. Proses radiasi juga akan menghasilkan produk radiolisis air iaitu radical H, OH dan elektron. Adanya elektron yang terlarut akan menyebabkan terjadi reduksi ion permanganat 2- menghasilkan mangan 2+. Reaksi kimia yang terjadi iaitu ion permanganat 2- ditambahkan dengan 8 ion hidrogen dan 4 elektron akan menghasilkan ion mangan 2+ dan 4 molekul air. Seterusnya, ini adalah tipe 4 yang dibincangkan tadi. Pula adalah pengaruh autoklaf dan radiasi sinar gamma terhadap kelautan zinc. Seterusnya adalah viabilitas spora G. margarita pada zeolit dan kompos. Berdasarkan hasil uji statistik pada tipe 7, jenis sterilisasi autoklaf pada zeolit berpengaruh nyata terhadap viabilitas spora setelah penyimpanan selama 1 bulan. Sedangkan jenis sterilisasi pada kompos tidak berpengaruh nyata terhadap viabilitas spora setelah penyimpanan 1 bulan. Data dalam tabel 7 juga menunjukkan jenis sterilisasi radiasi dosis 10 kg pada zeolit berpengaruh nyata terhadap viabilitas spora setelah penyimpanan selama 3 bulan. Sedangkan jenis sterilisasi pada kompos tidak berpengaruh nyata terhadap viabilitas spora walaupun penyimpanan selama 3 bulan. Ini pula adalah tabel 7 yang dimasukkan tadi. Seterusnya ini adalah gambar-gambar hasil daripada uji kaji yang telah dilakukan. Kesimpulan daripada uji kaji ini, radiasi sinar gamma dengan dosis 30 kg adalah lebih sesuai dan lebih efisien jika dibandingkan dengan 40 dan 50 kg untuk digunakan dalam radiasi bahan pembawa kerana viabilitas spora G. margaritanya adalah lebih tinggi. Radiasi sinar gamma sedikit meningkatkan ketersediaan ferrum, mangan dan zinc pada zeolit jika dibandingkan dengan kompos dan tanah. Autoklaf pula dapat meningkatkan kelautan mangan pada tanah sebesar 362.66% dan kelautan mangan dapat mempengaruhi perkecambahan spora G. margarita. Zeolit pula lebih sesuai digunakan sebagai bahan pembawa spora mycorrhiza daripada menggunakan kompos.